Amr bin Luhai. Nama ini luar biasa ini. Karena baginda Nabi SAW mengatakan apa? Aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka. Isi perutnya keluar sambil dia memegangnya. Kan di neraka orang tidak mati. Gitu. Gak ada kematian, jadi dia disiksa sambil dia merasakan walaupun semua tubuhnya terpotong-potong tidak mati. Na'udzubillah minan nar. Karena dialah orang yang pertama mengganti ajaran Ibrahim alaihissalam. Kita mulai kisahnya. Di Mekah teman-teman, setelah Ibrahim alaihissalam meninggal, Ismail alaihissalam meninggal, tetap manusia dalam keadaan tentram. Saya terus terang secara pribadi coba menelusuri, artinya mencari tahu berapa tahun kira-kira kisah antara Ibrahim Ismail alaihissalam dengan munculnya Amr bin Luhai, tapi saya tidak temukan. Banyak buku-buku sejarah langsung meringkaskan munculnya perilaku atau munculnya kemusyrikan Jazirah Arab, awal munculnya di tangan Amr bin Luhai. Tapi selisih tahun tidak disebutkan. Intinya setelah meninggal dua nabi yang mulia ini. Kemungkinan besar cukup lama gitu. Di Mekah teman-teman, suku Jurhum, masih ingat tadi suku ini ya? Masih ingat nggak? Baik. Suku Jurhum ini teman-teman berkembang pesat. Dan sekarang menjadi keluarganya Ismail alaihissalam. Karena Ismail juga menikah dari situ. Gitu kan? Suku Jurhum ini teman-teman, rupanya dengan adanya musim haji, mendapat keuntungan yang banyak. Karena mereka dagang makanan, dagang minuman, seperti sekarang. Ya, sampai orang-orang sampai sekarang mengatakan, kalau orang pakar ekonomi Islam mengatakan tempat yang paling menguntungkan seluruhnya itu kalau bisnis di Mekah dan Madinah. Kayak orang punya hotel, orang punya toko, setiap saat ada haji tiap tahun datang dan jutaan orang pasti belanja lagi gitu. Yang jelas ada satu suku Arab yang lain namanya Khuza'ah. Suku Khuza'ah teman-teman ini suku yang cemburu dengan Jurhum. Dan hidupnya Khuza'ah ini suka berperang. Maka mereka mau datang dan menyerang Mekah supaya bisa merebut Mekah dari Jurhum. Bawalah mereka pasukan besar, mereka datang dengan pasukan besar. Jurhum tahu, zaman itu dulu Mekah ada bentengnya, ditutup pintu gerbang. Mereka juga persiapkan, ringkas cerita terjadi peperangan. Setelah beberapa hari peperangan teman-teman sekalian, dengan hikmah Allah, suku Khuza'ah menang. Pendatang baru ini menang. Dan suku Jurhum dikalahkan. Maka ada beberapa pimpinan Jurhum, tapi tidak disebutkan namanya, yang akhirnya mengambil inisiatif sebelum pintu gerbang benteng mereka ditembus. Karena mereka sudah lihat ada kekalahan, orang dalam benteng sudah ketakutan, maka mereka menimbun sumur Zam-Zam. Menimbun, dihilangkan sumur Zam-Zam sama sekali. Dan mereka sepakat untuk tidak ada yang berbicara kalau pasukan Khuza'ah berhasil masuk. Nggak ada yang tunjukkan di mana air Zam-Zam itu. Masuklah mereka dan berhasil memenangkan peperangan teman-teman sekalian, dan memimpin Khuza'ah di Mekah. Itu ahli sejarah mengatakan antara 300 sampai 500 tahun, tapi tidak ada air. Salah satu raja dari Khuza'ah nanti yang memimpin, ini tidak disebutkan orang yang pertama. Ada juga ahli sejarah mengatakan dia orang pertama, dia yang memimpin peperangan lalu dia masuk ke Mekah. Ada yang mengatakan tidak, dia orang yang sekian datang, raja kesekiannya Khuza'ah. Ringkas cerita ada satu orang namanya Amr bin Luhai ini memimpin. Orangnya sebenarnya Amr bin Luhai ini pemimpin yang sangat disegani. Karena secara fisik orangnya tinggi besar, orangnya kuat, dan dia punya sifat dasarnya orang-orang Arab pada saat itu adalah karam. Karam itu dermawan, suka memberi makan orang, suka membantu orang, sampai-sampai dia dengan hartanya sendiri biasa memberikan makan seluruh jemaah haji yang datang pada saat itu. Perilakunya si Amr bin Luhai. Cuma dia bukan orang yang mengikuti ajarannya Ibrahim alaihissalam. Suku yang lain dari luar datang merebut Mekah, gitu kan? Dia nggak ngerti nih ajaran Ibrahim alaihissalam. Dia cuma tahu nih jemaah haji, orang datang ya begitulah, gitu kan? Kemudian dia menggunakan dengan sukunya kesempatan untuk berdagang juga pada saat itu. Amr bin Luhai ini teman-teman sekalian, pada saat dia memimpin, dia mengeluarkan beberapa keputusan yang akhirnya mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah dia memasukkan berhala ke Jazirah Arab. Ceritanya
Suatu hari Amr bin Luhai ini pergi ke negeri Syam. Negeri Syam tadi saya bilang Lebanon, Syria, Yordania dan Palestina. 4 negara dulu namanya Syam. Dia pergi ke negeri Syam teman-teman sekalian. Kemudian dia melihat ada orang di sana namanya suku Amalik. Suku ini lagi nyembah-nyembah berhala. Lalu Amr berkata, apa yang kalian buat? Kata suku ini, patung ini mendekatkan kami kepada Allah. Dan kalau kami butuh apa-apa, kami minta kepada patung ini. Patung ini menurunkan hujan buat kami, menyembuhkan penyakit kami, memberikan keturunan buat kami, dan seterusnya. Amr bin Luhai tertarik dengan itu. Lalu dia bilang, kami di Mekah tidak punya air. Nggak ada air Zam-Zam kan, tidak ada air. Dan ini perkataan dia mengatakan kami di Mekah tidak ada air. Kemungkinan kata ahli sejarah lebih tepat dia adalah bukan raja pertama di Mekah, tapi sudah raja kesekian. Jadi sudah kakeknya dulu yang berebut Mekah. Jadi dia ini betul-betul blank, tidak tahu apa-apa. Dia kehilangan informasi tentang masalah air Zam-Zam itu. Maka dia bilang, saya akan beli beberapa patung, saya bawa ke Mekah. Siapa tahu patung ini nanti bisa mendatangkan air buat kami. Maka dia pun akhirnya membeli patung. Dan patung yang pertama dia masukkan ke Mekah namanya Hubal. Patung Hubal. Patung ini dibawa sama dia, kemudian patung tersebut diletakkan di pintu gerbang Mekah. Lalu dia memerintahkan seluruh masyarakat Mekah pada saat itu untuk meminta agar semuanya tiap hari datang minta kepada patung agar Mekah mendapatkan sumber air. Karena dia seorang raja yang disegani pada saat itu dan sudah cukup lama ajaran Ibrahim dan Ismail salam berlalu, maka orang-orang pun mengikutinya. Pada saat itu masyarakat Mekah masih mengenal Allah, tahu haji ini, rumah ini punyanya Allah. Tapi mereka secara rububiyah, secara menganggap Allah itu Rabb, pencipta, mereka yakin. Tapi mereka tidak melakukan ibadah, uluhiyahnya tidak ada. Mereka dalam arti kata ibadahnya ini masih dicampur baur dengan kemusyrikan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, semua orang Mekah pada saat itu mulai menyembah Hubal. Berjalan beberapa waktu, Amr bin Luhai mengeluarkan instruksi untuk setiap suku di Mekah harus buat patung sendiri. Kemudian meletakkan di depan sukunya. Jadi dulu Mekah itu kalau kita ibaratkan masjid ini Mekah, di pojok sebelah sana ada suku sendiri, ada bentengnya sendiri. Di sini juga ada, di sini juga ada, di sana juga ada, gitu-gitu. Nah. Maka dia perintahkan agar semuanya suku punya patung sendiri-sendiri. Pada saat itu tersebarlah banyak patung teman-teman sekalian. Di antaranya yang terkenal adalah suku Hubal, patung Hubal tadi disembah oleh seluruh masyarakat Mekah. Kemudian ada patung Wud. Patung Wud ini yang paling banyak disembah oleh suku Kalb. Kemudian ada Suwa' yang disembah oleh suku Hudzail. Ada Yaguth yang disembah oleh suku Tai. Kemudian ada atau wilayah masyarakat wilayah Jarash. Kemudian ada Ya'uq disembah oleh wilayah Hamazan. Kemudian Yathar disembah oleh penduduk negeri Yaman. Jadi awalnya di Mekah dulu nih. Hubal tadi kan, satu masyarakat Mekah. Lalu seluruh suku disuruh buat patung. Nah pada saat musim haji kan orang seluruh dunia datang. Mereka lihat orang-orang Mekah sembah patung. Jemaah hajinya terpengaruh. Kenapa kalian buat ini? Oh ini menurunkan hujan buat kami, ini menyembuhkan kami, ini begini. Orang-orang Mekah yang sebarin dari Amr bin Luhai ini. Maka jemaah haji pada ambil ide pulang, gitu kan? Kemudian Amr bin Luhai keluarkan instruksi lagi untuk semua penduduk Mekah menjadikan buat patung ini adalah sumber pendapatan. Maka jadilah hampir satu Mekah ahli buat patung. Dijual kepada jemaah haji yang mereka bawa pulang ke kampungnya masing-masing. Dan ini semua patung-patung yang saya sebutkan namanya tadi, yang oleh baginda Nabi SAW semua dihancurkan di pembebasan kota Mekah. Dimulai dari Hubal yang besar di depan pintu gerbang Mekah. Dan yang paling aneh sekali adalah patung yang disuruh sembah oleh Amr bin Luhai yang dia tidak tahu kisahnya. Namanya patung Isaf dan Nailah. Isaf teman-teman nama seorang laki-laki dari Yaman. Nailah nama seorang perempuan dari Yaman. Kisahnya dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan dua orang ini saling mencintai, suka sama satu sama yang lain. Kemudian mereka mau menikah. Tapi ternyata waktu si Isaf melamar Nailah, ayahnya Nailah nggak setuju. Apa yang mereka lakukan? Zaman dulu orang kalau mau ketemu janjiannya di musim haji. Dan perjalanan musim haji jauh.
Kayak mungkin kita masih tahun berapa ya, tahun 30-an, tahun 40 Masehi di Indonesia mungkin orang masih naik kapal laut. Jauh, kadang-kadang orang kalau sudah pamit haji dianggap sudah mungkin tidak kembali. Perjalanan berapa, 1 bulan naik kapal, belum pulangnya, belum tinggal di sana. Ya. Zaman dulu begitulah, kurang lebih lama lagi mereka menggunakan unta dan kuda. Ketemu di musim haji. Di musim haji, masyarakat banyak, tidak semua orang tahu. Keduanya pada saat sedang berada di depan Ka'bah dan orang-orang semua sudah istirahat malam hari, tiba-tiba berzina. Dan waktu keduanya berzina di depan Ka'bah, Allah kutuk menjadi patung. Ini terjadi waktu suku Jurhum masih berkuasa, belum masuk Khuza'ah. Apa yang terjadi teman-teman? Suku Jurhum meletakkan Isaf di Gunung Safa dan meletakkan Na'ilah di Gunung Marwah agar jadi pelajaran. Setiap orang sa'i, nih lihat nih, buat dosa di depan Ka'bah, ini hasilnya. Jadi orang turun-temurun tahu itu gitu kan. Waktu Amr bin Luhai masuk, dia nggak ngerti nih, ini patung apa ini, dikira memang orang Mekah sembah patung gitu. Lalu dia menyuruh patung Isaf dan Na'ilah dipindahkan dekat Ka'bah dan disuruh sembah. Jadi disuruh sembah apa? Manusia yang dikutuk oleh Allah karena berzina. Tapi itu terjadi di Mekah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku pernah, ini menggambarkan tentang buruknya keadaan mereka di sana ya. Umar bin Khattab mengatakan, aku satu waktu pernah mau keluar dari Mekah, lalu kemudian aku lupa membawa batu dari Mekah. Jadi waktu itu ada instruksi dari Amr bin Luhai turun-temurun. Amr bin Luhai jauh dari zaman Nabi SAW, jauh sebelumnya, tapi turun-temurun. Sampai di zaman Nabi SAW masih dijalankan apa yang diinstruksikan itu, turun-temurun. Di antaranya orang Mekah kalau mau keluar, mereka harus bawa patung dari Mekah, baru bisa disembah. Dan kalau tidak punya patung harus bawa batu itu dipahat sama dia. Dan pahat ini apa saja, pokoknya batu kecil misalnya seperti sebesar ini misalnya. Ini aja dicoret sama dia, dibuatin mata, dibuatin hidung, nah ini Tuhannya, sembah. Makanya dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan gitu. Kata Umar satu waktu, saya pernah keluar dari Mekah, lupa bawa batu dari Mekah. Nggak ada saya bawa batu dari Mekah. Kemudian di tengah jalan, waktu saya lagi istirahat, saya ingin sembah Tuhan saya, minta keselamatan. Maka saya cari batu, nggak ada batu dari Mekah, lupa bawa. Ada banyak batu di depan tapi bukan dari Mekah. Dia bilang, lalu saya lihat dari Mekah yang saya bawa cuma pakaian sama makanan. Dan saya bawa kurma, maka saya buat Tuhan saya dari kurma. Kemudian saya sembah. Setelah saya sembah, saya lapar, saya makan kepalanya. Waktu itu Umar radhiyallahu anhu sempat tersenyum. Maka para sahabat bertanya, kenapa anda tersenyum? Dia bilang, saya teringat dulu masa jahiliyah. Begitu luar biasa bodohnya dulu gitu. Tidak mengerti. Tuhannya dimakan sendiri gitu. Di antara hal yang buruk pada saat itu teman-teman sekalian dari Amr bin Luhai, selain patung, juga dia menyuruh anak perempuan untuk dibunuh. Anak perempuan untuk dibunuh. Allah menceritakan dalam Al-Quran surah An-Nahl, surah nomor 16, ayat 58 sampai 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam memerah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memelihara anak perempuan itu dalam keadaan menanggung kehinaan dari masyarakat, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruklah apa yang mereka tetapkan itu. Di dalam surah Zukhruf, surah nomor 43 ayat 17, Allah yang maha tinggi dan maha purba juga menceritakan tentang masalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zukhruf ayat 17. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Padahal apabila salah seorang dari mereka, maksudnya orang-orang Quraisy Mekah, diberi kabar gembira tentang datangnya anak perempuan, maka apa yang mereka jadikan sebagai atau dinisbatkan kepada Allah yang maha pemurah, jadilah muka mereka hitam pekat sebab dia amat menahan sedih. Apa maksudnya di sini teman-teman sekalian? Apa yang mereka nisbatkan kepada Allah zat maha pemurah?
Jadi ternyata orang-orang Quraisy itu mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Dan Allah pasti tidak mungkin terima. Allah SWT lam yalid wa lam yulad. Allah Esa. Allah tidak butuh dengan semua malaikat, semua makhluknya. Allah tunggal, maha kuat, maha sempurna. Gitu kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad. Jelas. Allah tidak membutuhkan pada siapapun. Semua bergantung padanya. Maka pada saat itu Allah mengatakan, padahal apabila salah seorang dari mereka diberikan berita gembira dengan apa yang mereka jadikan sebagai misal bagi Allah yang maha pemurah, maksudnya mereka katakan malaikat anak perempuan Allah, lalu mereka kalau dapat anak perempuan mereka malah bermuram. Bagaimana bisa mereka menganggap Allah punya anak perempuan, mereka sendiri tidak mau menerima anak perempuan itu? Yang mereka lakukan teman-teman sekalian adalah mereka mengubur anak perempuan itu hidup-hidup, atau mereka harus memeliharanya dalam kondisi mereka malu. Surah Takwir, surah nomor 81 ayat 8. Allah juga mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya yang ketiga yang dikerjakan oleh Amr bin Luhai adalah mengubah talbiyah. Mengubah talbiyah. Tentu anak-anak perempuan ada yang hidup di Mekah ya, tapi hidup itu hanya sekitar, mungkin kalau dia punya anak 10 misalnya, atau dia punya anak 5, dia berharap anak perempuannya cuma 1, yang lainnya 4 perempuan. Mengubah talbiyah ini, talbiyah yang masyhur di zaman Ibrahim alaihissalam adalah talbiyah yang disyariatkan dalam syariat Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Labbaik, ini kalimat yang baik ya. Makanya teman-teman didik anak-anaknya agar kalau kita panggil dia mengatakan, misal nak sini, labbaik. Kata-kata labbaik ini santun. Dalam orang Arab itu menggunakan untuk, ya saya menjawab panggilanmu dengan santun. Ya. Saya menjawab panggilanmu ya Allah. Karena kita di sini mengatakan labbaik Allahumma. Allahumma berarti Allah. Ya Allah, aku menjawab panggilanmu dengan santun. Aku menjawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji-pujian dan nikmat serta kerajaan hanya milikmu dan tidak ada sekutu bagimu. Sampai sini adalah talbiyah yang masyru', talbiyah yang dianjurkan. Amr bin Luhai datangkan kalimat terakhir ditambahkan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu yang kau miliki dan kau kuasai. Ini kalimat syirik. Nggak boleh, artinya berarti Allah punya sekutu. Sementara Allah mengatakan la syarika, tidak ada sekutu baginya. Ini kalimat syirik, dan sampai zaman Quraisy terakhir, ya itu mereka masih menggunakan kalimat ini. Dan orang-orang Quraisy bisa membedakan antara muslim sama kafir di talbiyah mereka pada saat mereka sedang mengucapkannya. Yang keempat, pensyariatan bahirah, saibah, wasilah dan ham. Ini istilah-istilah hewan. Ini syariatnya si Amr bin Luhai. Amr bin Luhai lalu menetapkan syariat bagi masyarakat Mekah yang ia karang sendiri, keluar dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu pensakralan hewan tertentu. Allah yang maha tinggi dan maha mulia menceritakan kasus dalam surah Al-Ma'idah. Tentu antum kalau tidak dengar dari apa yang kita sampaikan atau tidak mengetahui apa yang kita sampaikan teman-teman, antum tidak mengerti kalau baca ayatnya ini. Karena istilah ini memang istilah hewan. Bahira, saibah, wasilah dan ham. Saya bacakan ayatnya surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 103. Ini Allah ceritakan tentang pensyariatnya Amr bin Luhai di Mekah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan bahira, saibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Maksudnya orang kafir adalah Amr bin Luhai yang akhirnya disyariatkan di Mekah. Apa itu hewan-hewan teman-teman? Bahira adalah unta betina yang telah beranak 5 kali. Jadi kalau ada unta betina melahirkan sampai 5 kali dan anak kelimanya jantan. Lalu unta betina itu dibelah kupingnya, induk betina tadi yang sudah dapat 5 anak, anak kelimanya jantan, dilepaskan,
tidak boleh ditunggangi, dan tidak boleh lagi diambil air susunya. Ngarang-ngarang, nggak ada hubungannya sama sekali. Unta melahirkan 5 anak, anak kelimanya jantan, apa hubungannya gitu? Kupingnya dipotong, tidak boleh lagi diganggu gugat. Itu namanya bahira. Allah mengatakan Allah tidak pernah sekali-kali mensyariatkan bahira. Nggak ada hubungannya. Kemudian dikatakan wasilah atau saibah. Bahiratun wala saibah. Saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena suatu nazar. Seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia bernazar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat. Jadi saibah itu orang beli unta nih, orang jahiliyah beli unta, lalu dia bilang, kalau saya berhasil nanti, saya berhasil dalam perjalanan saya, atau menikah dengan fulana, atau saya berhasil usaha saya, ini nanti saya jadikan saibah. Saibah adalah unta yang dibiarin saja, nggak diganggu gugat. Kayak kalau kita diwakafin atau apa, pokoknya begitu. Tapi masalahnya unta saibah nggak boleh ada yang sentuh, gitu. Dibiarin aja, nggak boleh ditunggangi, nggak boleh diambil susunya, nggak boleh disembeli dan seterusnya. Yang ketiga wasilah. Wasilah ini seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Jadi domba betina punya anak kembar, jantan dan betina, maka yang jantan disebut wasilah, tidak disembeli dan diserahkan kepada berhala. Ini suci. Kalau ada domba betina punya anak kembar, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, yang jantannya ini suci, harus diberikan kepada berhala, cuma boleh disembeli untuk berhala. Yang terakhir ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena berhasil membuntingkan unta betina 10 kali. Aneh betul ini syariatnya. Tapi begitulah syariat dia. Begitulah syariat dia yang memang dia syariatkan ke masyarakat Mekah supaya orang-orang Mekah mau mengerjakannya. Dan itu dijalankan oleh mereka. Allahu a'lam.